Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah, masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu pengetahuan. Oke anak saya, Ustadz akan mengirimkan video singkat ini, yaitu tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Untuk subtema 2 ini Ustadz akan memuat khusus untuk muatan IPA saja nak ya. Oke, untuk muatan IPA yang pertama kita lihat adalah berbagai gangguan pernafasan pada manusia, yang mana di sebelumnya di subtema 1 Ustadz sudah jelaskan apa yang maksud dengan pernafasan atau bernafas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui organ-organ pernafasan. Nah, di sini perlu Anda tekankan, ketika kita menghirup udara, ya, itu adalah yang paling bagus itu adalah udara yang banyak mengandung oksigen, ya, karena yang kita butuhkan adalah oksigennya di situ, nah. Nah, tapi perlu Anda ketahui, ketika kita menghirup oksigen atau menghirup udara tanpa kita ketahui, di situ ada beberapa penyakit ya, atau virus atau bakteri yang ikut kita terhirup dan masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, di sini untuk gangguan pernafasan pada manusia itu penyebabnya ada 3 nah ya. Bisa disebabkan oleh dari bibit penyakit, terus pencemaran udara dan fisik ya. Untuk bibit penyakit, itu penyakit yang timbulkannya adalah yang pertama adalah flu. Ya, mungkin sering kita mengalami ya, flu. Flu itu sebenarnya disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Itu flu itu bisa menular melalui udara. Jadi kalau seandainya kita lagi flu, itu usahakan ya memakai masker. Terus kalau ada kawan atau teman kita yang lagi flu, kita agak menjaga jarak aja nak ya, biar kita tidak tertular ya. Itu adalah penyakit flu. Nah, itu disebabkan oleh virus. Terus yang selanjutnya adalah tuberkulosis ya, atau disebut dengan TB. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang mana bakteri itu menyerang organ paru-paru, kita. Itu penyakit ini juga bisa menular melalui udara ya. Makanya yang paling aman itulah kita harus sering memakai masker ya. Terus yang selanjutnya adalah flu burung. Nah, ini lagi lagi hotnya kemarin itu adalah mengenai flu burung ya. Nah, sekarang adalah flu corona ya. Nah, untuk flu burung itu penyebabnya adalah virus H5N1 ya, yang mana virus H5N1 ini awalnya adalah menyerang beberapa jenis unggas ya, seperti ayam, burung. Nah, tapi dengan perubahan genetikanya, virus ini bisa menyerang manusia juga ya. Terus virus ini sangat membahayakan karena bisa menyebabkan kematian ya. Makanya anak saya harus hati-hati selalu menjaga kebersihan. Terus adalah penyakit bronkitis ya. Ini disebabkan oleh virus ya, yang mana penyakit bronkitis adalah peradangan pada bronkus ya, peradangan pada bronkus, yaitu percabangan antara trakea ya. Nah, itu adalah bronkitis. Terus yang selanjutnya adalah pneumonia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Dicopolosus pneumoniae ya. Itu menyebabkan terjadinya radang pada paru-paru kita ya. Itu adalah jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan dari bibit penyakit ya. Bisa dari virus, bisa dari bakteri ya. Oke, yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Nah, ini perlu Anda ketahui ya. Kalau sekarang sudah udara kita itu tidak begitu bersih lagi nak ya. Mengapa? Karena sudah banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah, terus banyak juga pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap. Nah, itu bisa mencemari udara
Nah, udara yang paling bersih itu adalah udara pada pagi hari. Mengapa? Karena kalau pada pagi hari itu adalah kendaraan itu belum banyak yang lalu lalang, jadi udara masih bersih, ya. Tapi kalau nanti seandainya sudah siang atau sore, itu kan kendaraan banyak lalu lalang, otomatis asap dari kendaraan itu bisa mencemari udara, ya. Makanya anak ustadz kalau mau jogging atau apa, itu yang paling bagus waktunya adalah pada pagi hari. Oke, nah ya. Untuk pencemaran udara itu penyakitnya yang timbulkan adalah asma, ya. Asma itu adalah penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan, ya. Terus yang selanjutnya emfisema, yaitu kerusakan pada alveolus, ya. Alveolus itu adalah tempat di mana terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Itu adalah bagian di dalam paru-paru, ya. Nah, itu terjadi kerusakan. Terus yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, ini perlu dihati-hati, nah, ya, untuk para perokok biasanya, nah, ya. Kanker paru-paru itu adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Jadi sel kanker itu menyebar, tumbuhnya sangat cepat dan tidak terkendali, sehingga nanti bisa merusak paru-paru. Makanya anak ustadz yang laki-laki jangan merokok, ya. Paham, ya? Jangan merokok karena merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Oke, yang selanjutnya adalah fisik, ya. Fisik, penyebabnya fisik. Nah, ini kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Dari anak ustadz sejak lahir sudah ada, misalnya entah paru-parunya tidak normal begitu, nah, ya. Nah, itu bawaan sejak lahir. Oke, ya, itu adalah jenis-jenis gangguan pernafasan pada manusia. Oke, yang selanjutnya adalah penyakit organ pernafasan pada manusia, memperdalami dari slide sebelum tadi, ya. Oke, ya. Yang pertama adalah penyakit asma, ya. Penyakit asma itu adalah terjadi penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi, dan kelelahan. Jadi kalau anak ustadz mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Kalau ada yang terkena asma, nah, itu perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai menghirup debu, terus udara dingin, terus alergi terhadap makanan dan juga kelelahan. Jadi harus benar-benar dihatikan biar asmanya tidak kambuh, ya. Nah, gejalanya orang penyakit asma ini adalah dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Nah, itu adalah gejala dari orang penyakit asma. Nah, pengobatannya itu dengan cara memberikan inhaler, ya. Inhaler itu semacam kayak vape, nah, ya, kayak semacam rokok, dia tuh dihisap melalui mulut. Nah, nanti Ustaz akan tunjukkan di slide berikutnya gambarnya kayak gimana, ya. Oke, yang selanjutnya ada penyakit flu, ya. Flu ini disebabkan oleh virus, ya. Gejalanya orang flu itu adalah sakit kepala, demam, penciumannya berkurang, hidung tersumbat, terasa letih, dan nafsu makannya menurun, ya. Ini untuk penyakit flu, ya, gejala-gejala flu. Cara penanganannya atau pengobatannya itu adalah minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, ya. Nah, itu adalah cara pengobatan penyakit flu. Oke, yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan saluran bronkus oleh virus. Jadi virus ini mengakibatkan saluran pada bronkus itu meradang, nah, ya. Saluran bronkus itu meradang karena di situ adanya virus. Oke, gejalanya orang itu adalah batuk berdahak, terus demam, dan sesak nafas. Itu adalah penyakit dari bronkitis. Untuk pengobatannya hampir sama, ya, yaitu minum obat sesuai resep dokter, terus istirahat yang cukup, terus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, ya. Karena makanan yang sehat dan bergizi itu memang
sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita nak ya. Oke, yang selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis yaitu peradangan pada amandel atau tonsil disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Jadi di sini tonsilitis itu adalah disebabkan oleh bakteri dan virus ya. Itu terjadinya bagian dalam tenggorokan kita, tapi bukan di amandelnya ya, bukan amandel yang kalau mulut kita buka itu kan ada yang menonjol kan. Nah, itu bukan di bagian yang menonjol itu nak, tapi di samping-sampingnya. Nanti saya akan tunjukkan fotonya ya. Oke, itu cara pengobatannya adalah minum obat sesuai resep dokter, terus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, itu kalau makan makanan, kalau anak Ustaz suka jajan di luar, nah itu tolong diperhatikan kebersihan ya, jajan pinggir jalan. Nah, itu agak benar-benar diperhatikan, karena di pinggir jalan itu otomatis debu atau asap-asap kendaraan itu bisa mempengaruhi kebersihan dari makanan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus. Ini penyebabnya adalah bakteri Dicopolosus pneumoniae ya, dan virus dan jamur. Itu penyebabnya, bakteri, virus dan jamur. Nah, ciri-cirinya atau gejala orang yang kena penyakit pneumoniae adalah batuk berdarah ya, dahanya itu ada darahnya, terus sesak nafas, nyeri pada dadanya, terus demam tinggi ya. Itu adalah gejala dari penyakit pneumoniae. Terus untuk pengobatannya itu adalah minum obat sesuai dengan resep dokter ya, jangan sembarangan. Oke, itu adalah penyakit organ pernapasan pada manusia. Yang selanjutnya adalah penyakit emfisemae, yaitu adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus ya. Itu terjadi akibat dari polusi udara dan zat berbahaya dalam rokok. Nah, jadi rokok itu sangat berbahaya, bukan bagi si perokok, tapi adalah orang yang ada di sekitarnya juga ikut terkena dampak dari asap rokok tersebut ya. Jadi kalau seandainya anak Ustadz ada di samping kita ada orang yang merokok, nah itu cepat-cepatlah kita menghindar ya, karena itu asap yang orang itu keluarkan itu bisa terhirup oleh kita. Nah, itu gejalanya adalah sesak nafas ya, sesak nafas yang dahsyat karena terperangkap udara di alveolus dan tidak maksimal pertukaran udara. Jadi dalam alveolus itu udara yang kita hirup itu tidak bisa keluar masuk atau tukar dengan karbon dioksida ya, terperangkap di situ udaranya ya. Aturannya kan kalau di alveolus itu kan udara yang kita hirup oksigennya itu keluar masuk ke dalam tubuh kita, terus karbon dioksida kita keluarkan. Nah, pertukaran terjadi itu di mana? Di alveolus tersebut ya. Jadi di situ terperangkap. Untuk penanganannya atau pengobatannya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter, terus hindari asap rokok, terus menjaga pola hidup sehat ya, sering melakukan olahraga. Nah, itu adalah pola hidup sehat. Terus yang selanjutnya adalah kanker paru-paru ya, yaitu pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dan menyebar luas ke seluruh tubuh ya. Itu kan zat berbahaya pada rokok ya. Nah, itu perlu hati-hati ya. Untuk kanker ini ini taruhannya nyawa juga ya. Kalau orang sudah terkena kanker, itu penyembuhannya sangat susah ya. Oke, ciri-ciri orang yang terkena kanker paru-paru adalah batuk terus menerus, tidak ada henti-hentinya ya. Terus batuknya berdarah, terus menurun berat badannya, terus nyeri di dada. Nah, cara pengobatannya adalah kemoterapi dan radioterapi ya. Kemoterapi ini adalah bukan pengobatan yang murah ya. Kalau anak Ustaz bayar itu bisa-bisa nanti jual semua yang ada, yang kita punya ya. Bisa jual rumah, bisa menjual kebun. Nah, karena untuk kemoterapi itu harganya sangat mahal. Terus tidak semua rumah sakit yang memiliki alat kemoterapi ini ya.
Terus dampak dari kemoterapi itu ada sebagian itu adalah nanti anak Ustadz jadi botak, ya. Karena kemoterapi itu adalah obat yang dimasukkan itu adalah sistemnya kayak panas, nah. Jadi rambut-rambut kita tuh rontok semuanya, ya. Makanya daripada kita mengobati, mendingan kita menjaga kesehatan dari sekarang, ya. Jadi kalau ada orang yang merokok, mendingan kita jauh-jauh, ya. Terus yang selanjutnya adalah tuberkulosis, yaitu munculnya bintik-bintik pada dinding alveolus dan menyebabkan matinya jaringan di sekitarnya. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya. Ini ciri-cirinya adalah nafas terengah-engah kayak orang baru keliling lapangan, ya. Terus demam, terus keringatan di malam hari. Biasanya kalau orang malam hari, kalau malam kan biasanya dingin, ya, tapi dia keringatan di malam hari. Terus berat badan menurun. Cara menangani adalah dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, nak, ya. Mungkin untuk materi IPA-nya cukup sekian dulu. Untuk gambarnya Ustadz akan tunjukkan. Yang pertama ini adalah gambar paru-paru, ya, bagian-bagian paru-paru. Ini dari trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, ya. Alveolus ini, nak, ya. Trakea ini, dari ini sampai ini disebut dengan trakea. Cabang dari trakea disebut dengan bronkus. Bronkus itu ada yang ke kanan dan ke kiri. Nanti dia akan bercabang lagi disebut dengan bronchiolus, ya. Nanti di ujung-ujung bronchiolus terdapat alveolus, ya. Nah, di dalam alveolus ini nanti ada ujung benjol-benjol seperti kayak gini. Nah, itu nanti banyak terdapat aliran-aliran, ya. Nah, terdapat saraf-saraf. Nah, disinilah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kita butuhkan tubuh kita, terus karbon dioksida kita keluarkan, ya. Terus yang gambar yang ini adalah alat untuk penyakit asma tadi, ya. Apa itu nama alatnya tuh, nak? Bentar, ya. Untuk alatnya namanya adalah apa tadi, ya? Asma. Inhaler, ya, namanya tuh, nak. Nih, bentar. Nih, nak. Memberikan inhaler. Inhaler itu alatnya seperti kayak gini. Ya, kayak vape, ya. Dihisap, tapi di sini sebenarnya ada obatnya di sini, ya. Jadi obatnya nanti akan membantu langsung masuk ke dalam paru-paru kita. Terus adalah ini adalah penyakit tadi, nak, yang Ustadz bilang. Ini kan kalau ini kan amandelnya nih, ya, yang bagian menonjol. Kalau kita buka mulut, nah ini kelihatan, nak, ya, ini adalah amandelnya. Tapi yang ini bukan amandel tadi, mana, ya? Ini, nak, ya. Membesarnya tonsil dan munculnya selaput putih di sekitarnya, ya. Tonsil. Ini, nak, tonsilnya ini, ya. Tonsil sebelah sini. Nah, dia di tonsil ini nanti akan muncul putih-putih, ya. Dia akan menonjol. Nah, itu kalau untuk menelan sakit, nah, ya. Kemudian kita tidak sampai terserang penyakit kayak gini, nah, ya. Nah, ini perbedaan antara virus dan bakteri, ya. Ini bakteri dan virus. Ini sama-sama berbahaya, nah, ya, virus dan bakteri. Nah, itu berbeda. Kalau dari bentuknya, kalau ini, nah, virus bentuknya kan bulat, ya. Nah, terus kalau bakteri agak lonjong-lonjong, terus dia memiliki banyak kaki-kakinya. Terus dua-duanya ini sangat halus bentuknya, nah, ya. Jadi kita tidak bisa melihat virus atau bakteri secara mata terbuka gini aja nggak bisa, nak. Dia harus menggunakan mikroskop ini harus mikroskop yang benar-benar canggih, ya. Kalau untuk bakteri itu menggunakan mikroskop cahaya, terus kalau untuk virus itu menggunakan mikroskop elektron, ya. Kuncinya pokoknya sekarang anak Ustadz harus selalu menjaga kebersihan dan sering-sering mencuci tangan, nak, ya. Cuci muka. Nah, makanya jangan lupa selalu berwudu, nak, ya. Oke, ini mungkin gambar-gambar yang Ustadz ingin jelaskan ke anak Ustadz. Untuk tugasnya, ya, untuk tugas anak Ustadz nih, ya, sebutkan 3 jenis penyakit dari pencemaran udara
2. Apa yang kamu lakukan jika ada orang di sebelahmu merokok? 3. Sebutkan pengobatan pengobatan orang yang terkena penyakit kanker paru-paru. 4. Jelaskan secara singkat tentang penyakit tonsilitis. Terus nomor 5, apa yang kamu lakukan untuk menghindari dari penyakit gangguan pernapasan? Oke nak ya, anak Ustadz silakan dikerjakan tugasnya dan dikirim fotonya melalui WA aja nak ya. Oke, sekian dari Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.